Memang untuk penilaian akhir tahun itu hampir sama dengan penilaian akhir semester. Tetapi untuk teknis pelaksanaan, kita akan membuat teknik pelaksanaan itu secara jujur dan berintegritas. Sekaligus kami, tim manajemen dan Bapak Ibu guru sekaligus panitia itu ingin melihat kalian pada saat mengerjakan penilaian akhir tahun itu tetap menggunakan seragam walaupun kalian itu mengerjakannya di rumah masing-masing. Sepertinya masih banyak pemahaman yang salah. Nah, itu yang ingin Pak Lutfi nanti tekankan agar di PAT ini hal-hal yang terjadi di PAS tidak terulang kembali. Dan kemarin evaluasinya yang sudah Pak Lutfi lihat, ini banyak ini ya. Mungkin kalian juga yang harus lebih aktif karena pelaksanaan dilaksanakan di rumah. Jadi kemarin tuh ada yang ujian ulang, baik ulang karena izin sakit atau memang ada ujian susulan karena gagal submit atau kendala teknis ya. Itu pada waktu pelaksanaan ujian ulang dan susulan itu masih ada siswa yang tidak mengikuti. Nah, itu yang nanti akan jadi kendala tersendiri ya anak-anak ya. Akhirnya kan tidak ada proses nilai yang muncul. Nah, seperti itu. Jadi mohon dicermati kembali agar tidak terjadi ujian susulan atau ujian ulang kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Itu diusahakan kalian bisa mengikuti PAT sesuai dengan jadwal pelaksanaan PAT ya. Tetap berdoa, belajar, siap untuk mengikuti ujian, tetap dijunjung kejujuran dan integritas kalian selama mengikuti ujian di rumah. Nah, ini kemarin yang masih banyak terkendala ya Nana ya. Segala perangkat yang digunakan dari rumah itu bisa semua, tapi Pak Lutfi rekomendasi untuk perangkat kalau bisa pakai Chrome aja. Tapi tetap diusahakan untuk teknisnya aplikasinya jangan hanya Chrome aja yang terinstall di perangkat kalian. Diusahakan paling tidak ada 2 ya, bisa pakai Mozilla untuk cadangan atau Chrome untuk yang digunakan ujian. Jadi yang utama digunakan adalah Google. Tolong ketua kelasnya dibantu untuk menginformasikan ke teman-teman kelasnya ya, agar nanti pelaksanaan PAT bisa berjalan dengan baik. Ini tetap nanti kalau ada terkendala password, Pak kemarin password saya rubah, bisa langsung sampaikan atau PM ke Pak Lutfi lewat grup itu, silakan nanti akan saya reset barangkali lupa. Jadi kalau bisa diusahakan buat password jangan yang sulit ya, juga jangan terlalu gampang, nanti bisa dipakai teman ya. Diusahakan yang sekiranya tidak mempersulit kalian ya. Nanti kalau ada kendala segera disampaikan Pak Lutfi. Oke, ini saya review aja lagi. Kalau tampilannya butuh kecil besar, nanti di browser pada smartphone atau tablet kalian bisa disetting ke mode situs desktop ya. Ini kalau di netbook atau laptop atau di PC ya, ini sudah ngubah password. Saya berharap tidak lupa ya dengan passwordnya sendiri. Nanti bisa dicoba. Linknya sudah saya buka anak-anak, bisa kalian akses dari rumah. Nanti kalau ada kendala segera diinformasikan di grup boleh, atau PM ke Pak Lutfi boleh ya. Ini seperti biasa nanti waktu mengawali masuk ke ujian, alamatnya klik masuk sesuai dan ya. Ini yang tadi disampaikan Bu Ani, hadir 15 menit sebelum pelaksanaan ujian PAT, kemudian join di Zoom meeting breakout room absensi online yang sudah dibagikan melalui grup PAT. Nanti akan saya bagikan tiap harinya ya Nana ya. Diperhatikan, dengan di 15 menit awal kalian bisa open kamera, dan nanti di 15 menit akhir juga open kamera.
hanya 15 menit, nanti setelahnya bisa ditutup kembali. Dan ini yang perlu diperhatikan, karena ini namanya ujian, diharapkan wajib menggunakan seragam sesuai dengan hari pelaksanaan ujian PAT ya. Nanti di NIM pada waktu Zoom breakout roomnya absensi itu tadi saya menyempurnakannya, sudah disampaikan Bu Ani ya. Tadi ada ruangnya nanti dibagi Bu Ani ya, kamu masuk ruang apa, terus kelas, nomor absen sama nama siswa, nama lengkap kalian. Jadi pertama saya mulai untuk presentasinya. 1, 2, 3. Sekarang sudah menunjukkan waktu 7:02. Mohon maaf ada keterlambatan dan kesalahan teknis tadi, jadi ini agak terlambat. Presentasi Google Form PAT sebelum mengerjakan PAT yang akan dilaksanakan jam 7.15. Semua audit yang mulai ada memimpin doa, kecuali yang non muslim silakan berdoa dengan caranya sendiri tanpa disuarakan. Terima kasih semuanya. Anda bisa lagi jam 10. Lagi meeting Anda bisa Bekerja. 7.15 lah. Oke. Kelas D4 silakan on kamera, sudah ada 35 anak yang tergabung. Kita mulai. Aktifkan kameranya. Saya mau ambil screenshot untuk presensi ya. Jangan lupa rename nama ya. 1 underscore kelas underscore nomor absen underscore nama. 1 itu untuk kelas 10, berarti untuk kelas 11-nya 2 underscore kelas underscore nomor absen underscore nama. Silakan di rename biar mudah ketika nanti saya mau mengambil presensinya. Silakan yang belum mengaktifkan kameranya, diaktifkan kameranya. Ayo silakan, agar segera kalian bisa mengerjakan PAT susulan. Secara umum sebenarnya memang ini situasinya situasi yang memang khusus, maka pelaksanaan daring. Sebenarnya di SMA 3 daring sih sudah lama ya, model daring, tetapi anaknya ada di sekolah. Tapi dengan sistem yang sekarang ini anaknya ada di rumah, pelaksanaannya tetap daring. Dari sisi teknis sih sekolah karena pirantinya memadai ada, sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kendala-kendalanya barangkali mungkin anak-anak yang kelas 10 yang baru, yang belum terbiasa dengan online itu, mungkin beberapa mungkin kurang sigap untuk on time ya, untuk on time. Jadi beberapa untuk tepat waktu itu masih ada beberapa yang bermasalah ya, itu aja. Tapi sistem ini kalau memang bisa di standar bakukan, mungkin diperlukan standar baku ujian kan gitu aja ya. Kalau sekarang ini kan mungkin beda antara sekolah satu dengan yang lain dari sisi teknis. Misalnya kita mengadop kalau nggak salah pola PHB2KS ya kemarin. Agak ribet dari sisi ini, ada apa namanya Zoom untuk presensi dan sebagainya. Tetapi setelah sebagai ketua saya jalankan itu, saya menangkap sebagai satu bentuk kesungguhan sekolah bahwa
anak-anak juga tidak bisa main-main, harus tetap berseragam, harus tetap on time, harus tetap menjalankan standar sebagai seorang murid gitu ya. Sebagai seorang murid tidak boleh misalnya mengerjakan tugas itu, mengerjakan ujian maksud saya PAT itu misalnya sambil tidur-tidur di kamar ya tidak bisa, ya tetap berseragam sekolah. Itu kelebihan yang sudah ada di sini. Ini bisa menjadi prototipe kalau bahasa saya, menjadi model kalau bisa itu, jadi tidak ada istilah susulan dan sebagainya. Itu bagaimana ia bisa ujian tidak selalu di waktu yang itu, settingnya nggak tahu gimana, tetapi tidak menyebabkan anak itu bisa contoh-contohan dengan anak yang sudah ujian lebih dahulu, jadi ujian setiap saat bisa. Secara tidak langsung sih harusnya tetap terbentuk, artinya akan ada kedisiplinan lah, minimal kedisiplinan anak-anak bahwa daring maupun luring, karakteristik anak-anak sekolah ya harus tetap dengan seragam sekolah. Mereka betul-betul akan menyiapkan diri di rumah, menyiapkan diri untuk pembelajaran, dalam hal ini melaksanakan diri untuk PAT. Pelaksanaan PAT yang seperti ini menurut saya dapat membentuk karakter siswa, karena melalui PAT yang sekarang juga terdapat presensi, dan melalui kegiatan presensi tersebut siswa dapat belajar untuk lebih tepat waktu dan lebih komitmen dengan apa yang sudah direncanakan oleh sekolah. Mempunyai harapan, menurut saya sistem seperti ini juga patut dipertahankan, dan menurut saya juga lebih baik untuk dikembangkan lagi, dan harapan juga untuk siswa, semoga siswa lebih antusias dalam mengikuti program sekolah yang seperti ini. Untuk perbaikan dan sarannya saja, dalam pelaksanaan PAT juga lebih tepat waktu, khususnya dalam presensi, karena untuk waktu presensi tersebut juga mempengaruhi waktu untuk memulai PAT-nya. Jadi semakin tepat waktu dalam presensi dan siswa semakin hadir lebih tepat waktu lagi, itu akan memperlancar dalam pelaksanaan PAT-nya. Menurut saya PAT tahun ini untuk konsepnya sendiri tidak jauh berbeda dengan PAT tahun lalu. Tapi di sini ada sedikit updatean mengenai flow dari absensi sendiri, yang mana ini sangat memudahkan siswa dalam melakukan dokumentasi saat melakukan PAT dan juga absensi sendiri. Sebab saat PAT semester yang lalu, itu siswa setiap kali absen harus mendokumentasikan dirinya sendiri per mata pelajaran, sehingga itu menurut saya sedikit memberatkan dan juga tidak efektif gitu, apalagi ketika peralihan dari pelajaran pertama ke pelajaran kedua. Namun di PAT semester ini sudah ada sistem, yaitu absensi utamanya melalui Zoom, yaitu di awal hari pelaksanaan PAT dan juga di akhir PAT. Serta di absensi melalui G-formnya sendiri itu sudah tidak mengharuskan siswa untuk mengupload dokumentasi pribadinya. Jadi menurut saya kalau tentang itu, ya itu membantu penguatan karakter siswa. Sebab di tahun lalu kan siswa kan mendokumentasikan dirinya sendiri, dan itu seperti angle dari pengambilan gambarnya itu biasanya tidak ditunjukkan dirinya memakai seragam atau enggak. Tapi kalau melalui Zoom ini kita kayak pengawasnya sendiri itu memantau, jadi angle-nya diarahkan, kemudian siswa pelaksanaannya tepat waktu atau tidak, jadi itu sangat membantu memperkuat karakter siswa. Harapan saya ke depannya sistem PAT-nya tetap dipertahankan bagus seperti ini, namun mungkin ada sedikit evaluasi di bidang pada saat pengabsenan di akhir, itu beberapa siswa yang terlambat untuk mengerjakan soal itu biasanya tidak nutut untuk masuk ke Zoom dan join absen di akhir. Jadi harapan saya untuk PAT berikutnya tentang absensi di akhir itu lebih dievaluasi lagi, dan untuk absensi sendiri lebih diperjelas batas waktunya. Sebab yang tahun ini itu biasanya masih ada molor-molor sedikit, jadi siswa itu tahu batasan-batasan saat absensi sehingga tidak ada yang tertinggal saat absensi.